Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, kabarnya baik dan itu yang patut kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat kesehatan sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, sebelum masuk pada materi, coba siapa yang tidak hadir untuk hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua, dan tolong untuk pembelajaran kita pada hari ini itu diperhatikan. Yang berikut yang kemejanya masih di luar itu tolong dimasukkan ke dalam. Yang kemeja diatur ya, dan tempat duduknya juga diatur supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita pada hari ini kita mulai, marilah kita buka dengan doa. Coba siapa yang bisa memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas doanya. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita pada hari ini dilancarkan dan ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini itu akan bermanfaat. Sekarang Ibu ambil absen dulu ya. Ya. Apabila hadir itu silakan bersuara, bilang hadir atau mengacungkan tangan. Ya. Coba mana Farel Rahim. Hadir. Farel, kenapa kemarin tidak hadir? Sakit Ibu. Ya, kalau sakit alhamdulillah untuk hari ini sudah sehat ya. Ya. Ya, jadi untuk musim sekarang itu harus perbanyak menjaga kesehatan. Ya. Pertama, memakai masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga untuk tidak berkerumun. Ya, jadi jaga kesehatan ya. Ya. Sekarang Aditya Saputra. Hadir. Aditya Saputra, coba itu masker diperbaiki Adit. Baik. Maskernya sudah seperti ini. Rasya Panigoro. Hadir. Rasya Panigoro. Tadi Ibu ada panggil kau, cuma ada kemana Rasya? Ada buang air kecil, Ibu. Ya. Jadi lain kali kalau mau keluar dari halaman sekolah itu harus sepengetahuan guru yang ada di sekolah ya. Ya. Lanjut, Anissa Patona. Hadir. Anissa Patona. Jilbab kasih bayar Anissa. Ibu. Arin Dalanggo. Hadir. Eca Kusuma Dewi. Hadir. Eca Kusuma Dewi itu apa? Jilbabnya Eca diperbaiki Eca. Ya. Terus maskernya juga diperbaiki. Anissa Wantaa.
Sebelum masuk pada materi, ada yang perlu ditanyakan untuk mengawali pada pembelajaran kita pada hari ini. Coba siapa yang masih ingat? Kira-kira ibadah apa yang kita laksanakan pada saat pada bulan Zulhijjah? Ibadah apa yang kita laksanakan pada bulan Zulhijjah? Bulan yang kemarin? Ibadah haji dan umroh. Ya. Selain ibadah haji dan ibadah umroh, masih ada lagi ibadah lain pada bulan Zulhijjah? Ibadah apa? Kurban. Ibadah kurban. Dan untuk materi kita pada hari ini, yakni mengenai akikah dan kurban. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni setelah proses pembelajaran itu, yang pertama diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian akikah dan kurban serta dalilnya. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan hukum akikah dan kurban. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan syarat hewan akikah dan kurban. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan penyembelihan hewan akikah dan kurban. Adapun manfaat kita mempelajari materi pada hari ini, yakni mengenai akikah dan kurban, yakni diharapkan sikap yang ada dalam diri kita atau sikap-sikap hewaniah yang ada dalam diri kita itu akan berganti dengan perilaku yang lebih baik, yakni berupa bersikap sosial atau dermawan. Jadi itu manfaatnya. Dan selanjutnya untuk langkah pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama setelah ini nantinya akan diperlihatkan gambar tentang materi yang ada. Setelah diperlihatkan gambar, nantinya akan berdiskusi tentang gambar tersebut dan mengungkapkan apa isi daripada gambar yang ditayangkan. Berikut setelah penayangan gambar itu akan ada penjelasan sedikit tentang materi mengenai akikah dan kurban. Setelah penjelasan tentang materi akan dibagi diskusi atau kelompok untuk melaksanakan diskusi. Setelah itu akan dibagikan LKPD. Setelah dibagikan LKPD, maka di dalam kelompok akan mendiskusikan apa yang ada di LKPD tersebut. Setelah itu, salah satu dari kelompok akan mempresentasi hasil daripada diskusi kelompok tersebut. Dan diharapkan untuk kelompok lain itu menanggapi atau memberikan saran serta tambahan jawaban dari hasil presentasi kelompok. Setelah itu kita akan melaksanakan kesimpulan. Setelah kesimpulan ada refleksi dan terakhir akan menutup pembelajaran. Jadi itu langkah yang akan kita lalui pada pelaksanaan pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar salah satu materi kelas 9, yaitu Akikah dan Kurban Menumbuhkan Kepedulian Umat.
Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, silahkan amati gambar berikut ini. Penyembelihan hewan untuk tujuan ibadah itu ada dua, yaitu akikah dan kurban. Akikah secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Secara syariat, makna akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lahirnya anak, baik laki-laki atau perempuan. Akikah yang paling utama dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Pada hari itu pula, seorang bayi dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik. Hukum akikah adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Akikah mempunyai tujuan khusus, yaitu sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran seorang anak. Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Adapun syarat kambing atau domba akikah yaitu kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat, serta kambing dan domba itu sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Ketentuan pembagian daging akikah berbeda dengan pembagian daging kurban. Dalam hal ini, daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak. Orang tua anak boleh memakannya, menghadiahkan sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabatnya, dan menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin. Boleh juga mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantapnya, serta boleh juga disedekahkan semuanya. Hikmah pelaksanaan akikah antara lain menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, membebaskan anak dari ketergadaian. Ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari syaitan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Dengan ridha dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akikah dapat menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral, dan penderitaan. Merupakan bentuk takarub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lahirnya sang anak. Akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam, serta memperkuat tali silaturahmi di antara anggota masyarakat. Secara bahasa, kurban berasal dari kata qoroba yang berarti dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan petunjuk Rasulullah SAW dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Bagi orang yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Orang yang mampu berkurban namun tidak melakukannya, maka hukum baginya adalah makruh atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, biri-biri. Adapun ketentuan hewan-hewan tersebut adalah unta yang sudah berumur 5 tahun, sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun, kambing yang sudah berumur 2 tahun, dan domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Di samping memenuhi ketentuan umur, hewan-hewan kurban itu harus sehat dan organ tubuhnya lengkap. Tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat, dan tidak kurus kering. Ketentuan yang lain untuk jenis binatang, unta, sapi, dan kerbau boleh untuk kurban sejumlah 7 orang. Sedangkan untuk kambing dan domba hanya untuk kurbannya 1 orang. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha atau pada tanggal 10 Zulhijjah dan pada 3 hari tasyrik atau tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah tanah lapang. Orang yang berkurban disunahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri, namun boleh diwakilkan kepada orang lain. Daging kurban dibagi kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah atau belum dimasak. Apabila orang yang berkurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. Hikmah pelaksanaan kurban antara lain menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk mendekatkan diri atau takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah. Kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak kikir. Kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama, serta mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Di dalam sifat-sifat kebinatangan yang harus kita musnahkan adalah tamak, rakus, sikap ingin menang sendiri, serta sewenang-wenang kepada orang lain. Nah, itu tadi rangkuman salah satu materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9, yaitu Akikah dan Kurban Menumbuhkan Kepedulian Umat. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai di sini dulu video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba perhatikan gambar yang ada di layar. Kira-kira gambar apa yang ada di layar yang sementara ditayangkan ini? Apa? Kurban. Ya, kurban. Hewan kurban, apa lagi? Akikah. Ya, orang yang sedang gunting rambut. Selain itu, ada gambar apa lagi? Ini ada 3 gambar
Berikut ada gambar hewan. Terus ada gambar apa lagi yang sebelahnya? Penyembelihan. Ya, penyembelihan hewan. Jadi itu 3 gambar yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Jadi untuk akikah, itu pengertian dari akikah secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Sedangkan menurut syariat, akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah atas lahirnya anak, baik laki-laki maupun perempuan. Yang berikut mengenai kurban, secara bahasa kurban berasal dari kata qoroba yang artinya mendekat, sedangkan secara syariat kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mengenai pengertian daripada akikah dan kurban. Adapun dasarnya, dasar dari pelaksanaan akikah dan kurban itu ada dalil naklinya. Coba siapa yang bisa baca Al-Quran tentang dalil akikah. Dalil tentang akikah ini ada dalilnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Coba Anissa Wanta'a dibaca arti dari dalil tentang akikah. Artinya setiap anak tergadai dengan akikahnya. Maka pada hari ke-7 disembelih hewan, dicukur habis rambutnya dan diberi nama. Terima kasih dari bacaan yang telah dibacakan oleh Anissa Wanta'a tadi, di mana dalil tentang akikah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, setiap anak tergadai dengan akikahnya. Maka pada hari ke-7 disembelih hewan, dicukur habis rambutnya dan diberi nama. Lanjut pada dalil tentang kurban. Siapa yang bisa baca? Dalil, ya silakan. Salli berabbi kawan, artinya maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ya, jadi dalil tentang kurban itu terdapat dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi fasalli rabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah sekarang untuk selanjutnya itu ibu akan bagi kelompok. Ya, jadi ibu akan bagi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ini ketua kelompok 1, ketua kelompok 2 dan ketua kelompok 3. Silakan mengatur tempat duduk untuk pelaksanaan diskusi kelompok. Nah, sekarang kita akan melaksanakan diskusi. Sebelumnya Ibu akan bagi materi untuk materi diskusi kita pada hari ini. Jadi untuk pelaksanaan diskusi, ini ada materi tentang diskusi. Yang pertama, hukum akikah dan kurban. Yang kedua, syarat hewan akikah dan kurban. Yang ketiga, waktu penyembelihan hewan akikah dan kurban. Dan diharapkan pada pelaksanaan diskusi nanti tidak ada yang bermain. Semua harus melaksanakan atau mengerjakan tugas yang diberikan. Tidak ada yang hanya menyerahkan tugas tersebut pada satu orang, karena nantinya pada pelaksanaan diskusi itu akan ada penilaiannya tersendiri. Untuk pelaksanaan diskusi itu Ibu kasih waktu 15 menit dalam menyelesaikan tugas yang ada. Disilakan mulai dari sekarang untuk mengerjakan tugas.
mempresentase hasil diskusi kelompok. Coba kelompok 2, ketua kelompok 2, silakan maju ke depan untuk mempresentase hasil diskusi kelompoknya. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi diskusi kami adalah hukum penyembelihan hewan akikah dan kurban, yakni sunnah muakkad. Ketentuan hewan akikah adalah kambing atau domba sudah berumur 1 tahun lebih. Ketentuan hewan kurban, kambing atau domba berumur 1 tahun lebih. Sapi atau kerbau berumur 5 tahun. Waktu penyembelihan untuk penyembelihan hewan kurban adalah untuk penyembelihan hewan akikah adalah paling utama hari ke-7 setelah kelahiran seorang anak. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari pada hari-hari tersebut sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Demikianlah hasil presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain? Ada dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah selain syarat dan ketentuan yang disebutkan tadi, apakah masih ada syarat lain? Pertanyaan dari kelompok 1 yakni apakah ada syarat lain selain syarat yang sudah dijelaskan? Jawabannya adalah ada, yakni harus sehat, tidak kurus dan tidak cacat, tidak pincang dan tidak buntung ekornya. Bagaimana dengan kelompok 1? Apakah sudah benar jawaban dari kami? Ya, Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apa arti dari sunnah muakkad? Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Bagaimana dengan jawaban kami kelompok 3? Sudah. Sudah. Apakah masih ada yang ditanyakan? Ada. Baik, jika sudah tidak ada, kami akhiri presentasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentase hasil diskusi kelompok dari kelompok 2 dan berikan aplaus untuk kita semua. Ya, terima kasih. Dan sekarang untuk langkah selanjutnya, yakni kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada? Atau kita simpulkan sama-sama? Jadi untuk hukum penyembelihan hewan akikah dan kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Ya, apa itu sunnah muakkad? Yang sangat Sunnah yang sangat dianjurkan. Yang berikut, hewan yang boleh diakikah dan dikurban ada kambing, sapi, domba, unta, domba, apa lagi? Tapi Kerbau. Ya, jadi itu hewan yang boleh diakikah dan dikurban. Selain syarat yang disebutkan tadi, ada syarat lain? Syarat lainnya apa? Kambing yang berumur 1 tahun atau lebih atau domba. Yang berikut ada sapi, kerbau yang umurnya 2 2 tahun. Apalagi? unta dan berlima tahun. Nah, berikut hewan tersebut harus Sehat. sehat, tidak cacat, tidak pincang. Nah, jadi itu syarat untuk ketentuan hewan akikah dan kurban. Yang berikut hukum waktu penyembelihan hewan. Untuk penyembelihan hewan akikah itu waktunya pada hari ke-7 kelahiran anak, ya. Yang untuk penyembelihan hewan kurban 4 hari pada hari ke-10
bulan Zulhijjah. Jadi itulah kesimpulan materi kita pada hari ini, dan selanjutnya kita akan masuk pada kuis. Ya, jadi hasil pembelajaran kita pada hari ini yakni mengenai akikah dan kurban, dan itulah yang akan Ibu berikan kuis untuk anak-anak semua. Nah, sekarang untuk kuis, jadi angkat tangan yang tahu ya. Coba siapa yang tahu pengertian daripada akikah secara bahasa? Pengertian akikah secara bahasa. Saya Bu, memutus atau berubah. Ya, terima kasih untuk pengertian akikah menurut bahasa, yakni memutus atau melubangi. Yang berikut, coba siapa yang tahu apa arti dari kurban secara bahasa? Saya Bu, kurban adalah secara bahasa berasal dari kata korban yang berarti dekat. Terima kasih, itu jawabannya. Dan lanjut, coba siapa yang tahu apa hukum pelaksanaan akikah dan kurban? Saya Bu, sunnah muakkad. Terima kasih, itulah jawabannya, yakni sunnah muakkad. Dan demikian untuk kuis kita pada hari ini. Kita lanjut pada refleksi. Untuk refleksi, apakah masih ada dari materi yang telah disampaikan tadi atau yang kita telah belajarkan tadi, ada yang kurang dipahami? Tidak ada? Atau masih ada pertanyaan dari materi yang telah dipaparkan tadi? Tidak. Ya, alhamdulillah, terima kasih untuk refleksi kita pada hari ini. Dan untuk materi selanjutnya, kita masih pada materi yang sama mengenai akikah dan kurban, dengan submaterinya yakni mengenai sunnah pelaksanaan akikah dan kurban. Berikut mengenai hikmah pelaksanaan akikah dan kurban. Dan dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, pelaksanaan pembelajaran kita pada hari ini kita tutup, dan sama-sama kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.